Oke, baik. Materinya adalah tentang whiteboard animation atau animasi papan tulis. Saya yakin Bapak Ibu semua, khususnya 1 tahun terakhir di masa pandemi Corona ini, banyak memiliki aplikasi-aplikasi atau media pembelajaran yang menunjang agar suasana proses belajar mengajar menjadi menyenangkan, bermakna, dan tidak membosankan. Dan kali ini saya akan memberikan materi tentang berbagi, lebih tepatnya berbagi Bapak Ibu. Saya di sini juga cuma menggunakan. Jadi ketika tidak bisa mencipta maka sebaiknya kita juga bisa menggunakan. Dan ketika saya seorang user sama seperti Bapak Ibu, ketika nanti ada kekurangan silakan Bapak Ibu juga bisa menambahkannya. Oke, yang paling terkenal untuk aplikasi video papan tulis atau whiteboard animation mungkin yang dikenal adalah Sparkle Video Scribe atau XPLY. Nah, saya memberikan memberikan info alternatif lain, aplikasi berbasis website, yaitu bernama Squiggle. Oke, nanti setelah materi, saya akan praktik. Setelah praktik, sesi selanjutnya terakhir adalah sesi tanya jawab. Dan jika misalnya masih ada waktu, nanti akan saya selingi dengan tips, trik, dan yang lain-lain. Oke, ini adalah logo dari Squiggle, Bapak Ibu. Logo dari Squiggle. Nah, di sini disebutkan animasi papan tulis itu intinya bisa disebut juga pengganti presentasi atau model lain dari presentasi. Nanti hasil akhirnya intinya adalah video. Intinya adalah video. Nah, nanti untuk melakukan presentasi berarti alangkah baiknya video tersebut di pause and start begitu ya untuk melakukan animasi. Jadi tidak jauh berbeda seperti PowerPoint atau yang lain-lain. Itu kira-kira ya. Nah, di sini sebutkan bisa membuat stunning presentation, presentasi yang menarik. Oke, Ibu Bapak bisa mengetikkan saja Squiggle, nanti akan muncul. Nanti jika misalnya memang berubah atau muncul tab baru Squiglet, itu tidak apa-apa, itu otomatisnya. Oke, ini adalah ketika Bapak Ibu atau Ananda melakukan sign up atau membuat account. Silakan jika mau anonim bisa ditulis anonim di sini tidak harus menggunakan nama asli misalnya. Oke, selanjutnya organisasinya boleh ditulis anonim atau sekolah Bapak Ibu, emailnya. Emailnya bisa menggunakan Gmail seperti biasa, lalu diberikan password. Lalu ketika membuat password biasanya akan agak sedikit kesulitan. Nah, jadi saya sarankan nanti ketika membuat password itu ada huruf besar, huruf kecil, lalu harus mengandung spesial karakter. Spesial karakter seperti tanda bintang, hashtag, dan angka. Jadi ada angka, huruf, spesial karakter. Nah, seperti itu untuk passwordnya. Nah, selanjutnya karena aplikasi ini juga membutuhkan profit dan aplikasi lain, untuk planningnya ada yang gratis dan ada yang berbayar. Untuk yang gratis itu expire-nya bisa berlaku hingga 7 hari, Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya silakan buat account lagi saja jika misalnya memang sudah expire gitu kira-kira. Oke, ketika nanti sudah buat account, lalu Bapak Ibu klik sign in, nanti otomatis akan membuka tab baru. Jadi nanti berubah menjadi squiglet.com. Silakan dimasukkan email dan password, lalu diklik sign in. Oke, ini adalah tampilan dari Squiglet Home atau saya sebut dashboard. Nanti kita akan lihat di share screen aplikasinya yang akan saya buka di browser ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa menu finalize beberapa kategori pekerjaan project yang sedang dikerjakan. Ini kebetulan adalah Squiglet Home saya. Ada video-video yang sudah finalisasi atau yang sudah dipublikasikan. Nah, nanti bisa kita cek menu-menunya saat sudah terbuka ya. Oke, selanjutnya
Nanti ketika membuat project, Bapak Ibu bisa melakukan klik pada Express, Expert, dan PPTX. Jadi ini memang filenya presentasi ya, atau video. Lalu untuk tips selanjutnya sebelum nanti dimulai, untuk Express ini bisa saya sebut adalah layanan dari Squiggle yang dapat membuat video sangat cepat sekali, sangat cepat gitu ya. Nah kalau expert ini lebih kepada nanti kita bisa lebih desain sesuai dengan keinginan. Jadi mungkin membutuhkan waktu, bagus atau tidaknya relatif, tapi untuk yang di expert ini bisa lebih kita edit-edit lebih sesuai dengan keinginan. Jadi kalau express itu seperti ini loh hasil video yang dibuat oleh Squiggle digunakan atau tidak. Nah, jadi sebaiknya gunakan yang klik yang expert saja. Nah, selanjutnya ini adalah screenshot jika planningnya mau berbayar, di situ adalah $49 per tahun. Nah, kebetulan saya juga di sini juga menggunakan yang gratis ya Bapak Ibu ya. Mungkin cenderung bisa digunakan banyak aplikasi dan gunakan yang gratis biar nanti juga anak-anak melihatnya banyak kita menggunakan suplemen belajar atau media pembelajarannya. Oke, ini saya agak cepat karena nanti untuk sesi praktiknya saya harapkan bisa lebih panjang di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah screenshot step bagaimana membuat video whiteboard animation di Squiggle. Ini step 1. Jadi nanti ada 4 step yang akan kita uji coba ya Bapak Ibu ya. Ini adalah step 1. Jadi semua step itu harus dilewati dan harus diisi. Nah, ketika nanti tampilan zoom in, zoom out dari laman yang sedang terbuka, Bapak Ibu bisa di scroll up atau scroll down ya untuk memastikan ada yang terlewat atau tidak. Karena ketika ada yang terlewat misalnya itu tidak bisa di next step. Nah, untuk selanjutnya mungkin Squiggle ini lebih berat daripada misalnya aplikasi whiteboard animation yang lain. Tapi kembali lagi ini sebagai sebuah opsional ya. Bapak Ibu, yang pertama adalah membuat tulisan, lalu yang kedua adalah setup audio. Nah, nanti di sini juga Bapak, oke, ini tampilannya nanti kita akan bahas di praktik saja. Ini step ketiga, lalu ini adalah step keempat untuk Squiggle editornya untuk melakukan edit secara detail. Oke, saya juga sudah memberikan contoh pembuatan hasil video yang saya buat tadi. Mungkin suaranya tidak akan optimal terdengar, tapi kita lihat sekitar 30 detik. Oke, itu kira-kira videonya mungkin suara dari videonya tidak terlalu dengar. Nanti kita akan coba saat praktiknya Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira presentasinya. Selanjutnya sesi kedua, saya akan lanjutkan dengan praktik langsung. Bagi Bapak Ibu yang mungkin siap untuk di depan laptopnya, bisa juga sambil ikuti. Ketika ada pertanyaan, mungkin nanti disimpan untuk sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya saya akan buka browser saya. Ini kebetulan saya sudah login ya Bu, Bapak, jadi cepat. Untuk Ibu Ratna, Ibu moderator, apakah screen-nya terlihat, Ibu? Terlihat jelas, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal, nanti kita akan uji coba dengan menu yang expert saja. Untuk dashboard tools-tools ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ketika sudah memiliki account. Nah, seperti tadi yang video yang saya tampilkan, nah dia di sini sudah terlihat sebagai finalized video. Nah, mungkin bagus atau tidaknya tadi relatif ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba buat dan atau mungkin nanti kita decorate, kita edit biar lebih baik. Nah, kebetulan memang materi ini juga saya ajarkan kepada peserta didik saya di sekolah. Entah kenapa beberapa waktu lalu tuh tampilan
mencoret-coret dengan spidolnya itu tidak muncul. Apakah ada permasalahan di squiggle-nya? Saya tidak tahu ya, Bu. Karena di awal waktu itu tampilan menulis dengan tangan, karena itu ciri khas dari whiteboard animation itu muncul. Tapi entah apapun itu alasannya, kita coba saja ya. Oke, ini adalah step 1. Saya akan coba buka tab baru untuk copy paste saja biar lebih cepat untuk redaksionalnya, untuk tulisannya. Oh, salah. Oke, ke Google. Oke. Maaf Pak, Ya, Pak Sigit. ya. Ya, Bu. Ini yang terlihat memang tampilan PowerPoint-nya ya? Oh, Memang yang terlihat sekarang lagi tampilan oke. PowerPoint. Oke, baik. Ibu, terima kasih informasinya. Akan saya ulang share screen lagi. Sekarang sudah terlihat, Bu, browsernya? Di Google ya? Sekarang Iya. lagi Google. Iya, benar? Sudah terlihat, Bu ya? Oke. Iya, sudah. Baik, terima kasih infonya. Saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan kembali lagi. Mungkin tadi masih tertutup. Nah, ini tampilan dari Squiggle Home-nya, Bapak Ibu. Ini untuk tools-tools aktifnya nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ketika sudah buat account. Lalu di finalize video ini adalah kumpulan-kumpulan video yang sudah dibuat. Nanti kita akan uji coba di expert saja. Oke, ketika klik expert, nanti muncul seperti ini. Saya ulangi, beberapa waktu ini tampilan animasi tangannya itu tidak muncul, tapi di awal-awal dulu sebenarnya muncul. Mungkin sedang ada masalah apa, saya tidak tahu ya. Oke, selanjutnya saya akan butuh redaksional tulisan untuk membuat whiteboard animation-nya. Step 1 adalah create a script. Ini kita akan membuat tulisan. Oke, untuk video detailnya saya coba akan tulis VCT 8 trial. Untuk kategorinya saya tulis education. Oke, untuk tulisannya, redaksionalnya, Bapak Ibu bisa klik di TypeScript, lalu ditulis di sini atau copy paste dari sumber yang lain. Di sini script maksimalnya adalah 800 kata. Bisa diupload juga, bisa menggunakan URL. Oke, jadi kalau menggunakan yang record, Bapak Ibu berbicara, atau misalnya berbicara, nanti dia di sini akan langsung menjadi sebuah kata-kata, asalkan pronounce-nya baik bagus ya, utamanya adalah bahasa Inggris. Nah, saya menggunakan TypeScript yang copy paste dari sumber lain untuk sebagai contoh. Oke, untuk deskripsinya bisa ditulis di sini. Untuk tag-nya bisa juga ditulis di sini. Oke, ini untuk contoh saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya akan klik next step. Oke, selanjutnya di sini adalah seperti dibantu dibacakan gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa record suara Bapak Ibu jika misalnya memang mau menggunakan suaranya. Nah, tentunya suaranya juga harus berkaitan sama teks yang sudah diinput tadi. Nah, atau juga bisa menggunakan mesin voice secara sistem yang sudah akan dibacakan oleh mesin voice dari Squiggle-nya. Misalnya saya pilih female, Susan, UK. Ini seperti text to speech gitu ya. Seperti text to speech. Nah, untuk uji cobanya bisa diklik di play audio. Oke, saya tidak akan melakukan uji coba play audio. Nanti Ibu Bapak juga bisa coba ya. Karena nanti kalau play audio harus sampai selesai. Yang tadi saya bilang Squiggle memang agak sedikit berat. Ini untuk upload audionya jika misalnya memang ada file audionya. Bisa juga use soundtrack jika misalnya mau melakukan membuat ada BGM-nya atau ada lagunya ya, suara seperti itu. Tapi akan saya lewati, nanti Bapak Ibu bisa coba juga. Selanjutnya next step. Oke. Oke, saya akan ulang next step. Oh, the request invalid.
Oke, jadi jika misalnya memang buka tab yang lain, bisa di-close dulu. Oke, ini sudah next step. Oke, sepertinya tadi karena saya melakukan klik pada use soundtrack ya, jadi uh, websitenya tidak bisa merekam. Ini mau menggunakan soundtrack atau menggunakan machine voice. Oke, masih loading. Oke, nah selanjutnya untuk step 3, sebaiknya ini diklik, nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau mencari keyword sendiri bisa dicek di sini. Lalu misalnya untuk mau mencari image sendiri bisa klik yang di bawah. Nah, saya akan biarkan Squiggle yang mencari keywordnya, biarkan Squiggle yang mencari gambar sendiri, dan saya di sini akan menggunakan use glip. Glip ini bisa diartikan seperti vektor atau icon, gitu kira-kira Bu ya. Tapi nanti juga Bapak Ibu bisa menggunakan images juga ya. Nah, seperti di sini nih. Beberapa hari lalu saya coba itu gambar tangannya tidak ada, tapi nggak apa-apa, diklik. Selanjutnya, jika mau menggunakan background image atau misalnya melakukan logo ya, misalnya logo sekolah. Oke, saya akan seperti itu saja. Next step. Nah, selanjutnya ini secara umum videonya sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Di sini adalah 16 detik. Tapi jadinya itu sesuai dengan teknologi yang misalnya Squiggle itu buat dengan inputan yang sudah kita berikan, apakah itu tulisan dan yang lain-lain sudah jadi dan tentunya bisa kita modifikasi. Nah, selanjutnya akan diuji coba dulu. Untuk diuji coba bisa diklik di play button di sini. Google Classroom is a free web service developed by Google for schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. Oke, saya tidak tahu suaranya bagaimana karena memang ini share screen dan ini suara dari luar dari website lain ya, mungkin tidak terlalu jelas. Tapi intinya machine voice-nya itu adalah membaca teks atau script yang sudah tadi dibuat atau sudah di copy paste. Oke, selanjutnya itu untuk dimaksimasinya bisa di sini. Lalu untuk yang paling bawah di sini adalah timeline-nya. Oke, selanjutnya bisa diklik save draft dulu untuk memastikan tersimpan. Oke, selanjutnya saya akan coba mulai editing. Nah, yang pertama ketika diklik add image, ini karena sering saya gunakan, jadi di sini ada logo sekolah saya. Nah, jika misalnya mau memberikan gambar, bisa di sini ya Bapak Ibu, upload file. Tinggal klik upload file, lalu dicari gambarnya di laptop Bapak Ibu. Lalu ini untuk background image-nya. Nah, untuk background image ini sudah tersedia di Squiggle Library, atau di sini juga include dengan search engine dari Bing atau Picimage. Misalnya saya coba Bing, lalu tinggal dimasukkan saja keywordnya apa, nanti dia akan ketemu hasilnya. Jika misalnya gambar itu sesuai. Ini add soundtrack, jika diklik tidak bisa karena misalnya account saya memang account yang free ya Bapak Ibu ya. Nah ini hand illustration yang tadi. Jika misalnya mau diganti misalnya. Oke, misalnya diklik save draft lagi. Oke, selanjutnya editing yang lain. Misalnya saya klik ke timeline tertentu. Misalnya yang pertama, tadi disebutkan adalah Google Classroom, tapi kok gambarnya misalnya tidak sesuai. Nah, ini ada modify glip. Nah, modify glip ini asalnya adalah hitam dan putih. Misalnya glipnya mau diedit, misalnya warna.
Nah, mungkin ini akan lebih seru jika misalnya menggunakan laptop atau tabletnya touchscreen ya Bapak Ibu ya, jadi langsung bisa. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal klik confirm. Nanti ketika di preview, nanti yang awalnya tadi cuma hitam putih nanti akan berwarna. Kira-kira cuma pewarnaan seperti itu saja. Tapi menurut saya cukup menarik. Oke, selanjutnya misalnya masih di glip. Nah, misalnya ada yang tidak sesuai. Tinggal klik di erase saja, misalnya membuat tulisan baru. Gitu ya, misalnya huruf A. Terus misalnya nggak sesuai ya, tinggal di erase saja. Nanti dia akan hilang. Oke, itu kira-kira. Selanjutnya adalah misalnya akan replace glip atau image. Nah, ini jika misalnya glipnya, vektornya, ikonnya mau diganti. Atau misalnya mau diganti dengan gambar. Oke, ini bisa ada pilihan. Banyak ada search dari Pixabay. Pixabay itu seperti FreePik dan yang lain-lain Bu ya. Website untuk mencari gambar. Misalnya saya klik Pixabay. Ini adalah grading. Nah, misalnya udah dimasukkan keywordnya, misalnya ini gambar yang paling sesuai misalnya. Di double klik saja di gambar yang sudah ditemukan. Lalu nanti ada layanan untuk cropping jika misalnya memang terlalu besar atau misalnya memang dia terlalu besar dan harus di crop. Misalnya seperti itu, diklik crop. Oke, itu sudah berhasil terupload gambarnya. Oke, di close dulu biar lebih besar tampilannya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Mungkin gambarnya tidak menjadi tidak proporsional, ya sudah tinggal di resize dengan manual saja agar agar gambarnya menjadi lebih proporsional sesuai dengan mata kita sebagai editor. Oke, untuk selanjutnya adalah add video. Nah, add video ini juga tidak bisa untuk yang free account. Lalu add inline image. Oke, di sini ada notif there is no space enough to insert image. Ini sepertinya karena memang website saya atau akun saya sudah banyak project yang dibuat ya Bapak Ibu, jadi harus dihapus dulu. Oke, saya coba dulu. Oke, jika ada pertanyaan, iya Bu? Iya? Gimana? Waktunya kurang lebih 5 menit lagi ya Pak. Oke. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi untuk presentasi. Oke, baik Bu. Oke. Saya akan coba hapus-hapus yang lain dulu dengan harapan tadi bisa diedit lagi. Oke, coba lagi add inline image. Oh, ternyata tetap tidak muat. Sebentar. Saya akan coba hapus lagi. Oke, ketika Bapak Ibu tentunya sudah berhasil buat account, tidak akan mengalami hal serupa ya. Karena pasti masih kosong. Oke, saya akan coba hapus dulu saja. Oke, dicoba lagi. Oke, sepertinya masih tidak bisa. Intinya ketika nanti Bapak Ibu klik add inline image, lalu misalnya ada notifikasi harus di ungroup dulu. Harus di ungroup dulu, silakan Bapak Ibu klik yang edit group. Edit group, lalu nanti silakan klik ungroup. Nanti inline image-nya dapat teredit. Seperti itu kira-kira. Oke, nanti selanjutnya klik ungroup. Nah, selanjutnya add text overlay. Nah, ini overlay text. Kita coba, misalnya saya tulis VCT batch 8. Nah, ini bisa di font size-nya, lalu font color-nya,
jenis fontnya mungkin terbatas. Bisa disetting above glyph atau replace a glyph. Oke, tinggal dicoba-coba saja. Oke, ini tertutup oleh gambar karena ini gambarnya JPEG bukan PNG. Oke. Bentar. Oke, tadi gambarnya berubah bentuk. Oke, tadi gambarnya berubah bentuk ya, Bapak Ibu. Oke, katakanlah misalnya sudah, walaupun misalnya gambar seperti itu ya, tadi pencet. Nah, ini untuk menambahkan tulisan. Saya akan coba save lagi. Oke, selanjutnya adalah choose a transition. Nah, ini untuk mengatur transitionnya. Ini transitionnya adalah sliding effect. Oke, itu untuk mengatur transition. Ini tadi group ungroup. Selanjutnya adalah remove keywords. Lalu untuk menambahkan gambar. Oke, misalnya gambarnya sudah tersedia atau sudah dicari dulu, bisa diklik save change. Nah, itu gambarnya kebetulan sebelumnya pernah saya gunakan. Oke, lalu selanjutnya terakhir ada add image to canvas. Oke, misalnya saya coba gunakan gambar ini misalnya. Oke, nah ini ya Bu, karena ini prosesnya sedang share screen dan ada waktu misalnya seluruh proses editing sudah selesai. Selanjutnya diuji coba. Process of sharing files between teachers and students. Oke, kita uji coba. Google Classroom is a free web service developed by Google for schools that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. The primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. Oke, misalnya katakanlah editannya sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya, walaupun tadi misalnya tidak sempurna, tapi intinya tools saya rasa sudah tersampaikan semuanya. Lalu selanjutnya boleh diklik save draft atau misalnya di finalize video. Collaborate itu untuk editing sesama pengguna Squiggle. Nanti ketika di finalize tentunya akan masuk di Squiggle home-nya atau dashboard-nya. Oke, selanjutnya karena tadi memang kita menggunakan Squiggle yang free basic, sebenarnya ini juga banyak pilihannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa hasilnya ini bisa dengan di screen record atau dikirimkan URL-nya. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk menyiasati ketika misalnya memang ada Q&A, ada pertanyaan bisa saya lanjutkan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya, karena tadi info dari moderator sesi presentasinya sudah cukup. Begitu Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Iya, baik. Terima kasih Pak Sigit. Di antara peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa langsung atau lewat chat di chat. Ada yang ingin memberikan pertanyaan, Bapak Ibu peserta? Bapak Ibu yang hadir jangan lupa diisi absensinya juga ya, sudah di-share di chat, di linknya tinggal diklik. Baik, ada yang bertanya? Ibu Ani, ada pertanyaan? Pak Warman, Pak Zainuddin, Pak Tugiono, Ibu Siti Mariatun, Bapak Samsudin, Mr. Hakim, silakan jika ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung. Bapak Iqbal, Bapak Iwan, Ibu Erma,
Ibu Devi, Ibu Arfa, Ibu Ani, Ibu Audi, silakan para peserta yang jika ingin mengajukan pertanyaan. Jika belum ada, saya boleh, Pak. Boleh, Bu. Silakan, sangat boleh. Saya ingin bertanya nih, Pak. Kalau tadi kan istilahnya gambarnya itu di input dari yang udah disediakan oleh aplikasi Squiggle ya, Pak. Bisa nggak kita kalau gambar sendiri kita tulis-tulis kita pakai pen yang ada di laptop kita gitu, bisa, Pak? Oke, jadi membuat tulisan sendiri gitu, Bu ya? Sama gambar-gambar gitu kan. Oh, iya. Kadang kan kayak rumus reaksi kimia kan kadang nggak ada termuat di aplikasi. Nah, kita mau nulis reaksi-reaksi gitu. Oke, baik. Rumus matematika. Oke, baik Bu, akan saya coba jawab dengan praktik. Nah, ketika Bapak Ibu tadi sudah finalize video, lalu mau editing, bisa klik di Edit Project Properties di sini, atau bisa di 3 titik ini, lalu klik Edit. Lalu klik Edit Squiggle Project. Nah, sesuai dengan step tadi di atas, di awal, step awal harus memasukkan skrip. Pastikan Ibu Ratna memasukkan skripnya ya, kaitannya tentang kimia, matematika, atau apa. Nah, misalnya ternyata kebetulan gambarnya itu tidak sesuai di bagian timeline atau scene yang bagian ini misalnya. Nah, misalnya tidak sesuai gambarnya. Nah, bisa diklik Modify Glib. Nah, selanjutnya di sini ada clear. Clear itu berarti kosong. Nah, Ibu tinggal melakukan penulisannya di sini saja langsung. Nah, kalau misal, ya bisa. Ya, makanya tadi saya bilang mungkin akan lebih mudah jika device-nya itu adalah tablet atau misalnya laptop touchscreen. Karena ini saya juga menggunakan mouse atau trackpad, pasti ada sedikit kesulitan ya, atau tidak bagus begitu misalnya. Nah, misalnya walaupun bisa saja dengan segala keterbatasannya. Nah, misalnya ini saya uji coba dengan trackpad, selanjutnya klik confirm, kita akan lihat. Nah, jadi gambar yang tadi orang memegang sesuatu hilang, tergantikan dengan tulisan yang baru saja dibuat. Seperti itu kira-kira, Bu. Terjawab, iya, Bu? Terima kasih Pak Sigit. Iya, terjawab. sama-sama. Berarti bisa tulisan, bisa gambar juga ya Pak? Misal kita gambar sendiri gitu bisa? Bisa Bu, sangat bisa. Apalagi kalau memang jago menggambar, pasti lebih baik daripada barusan saya uji coba tersebut. Sangat bisa. Iya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Valentina. Oh ya? Pertanyaannya, apakah kita bisa gunakan background musik dalam Squiggle? Oke, untuk musik, tadi di audio itu ada pilihan, oke. Nah, misalnya sudah posisi seperti ini Bapak Ibu, terus Bapak Ibu mau rubah skripnya. Nanti yang berpengaruh juga pada berubahnya voice officer. Bisa jika mau dimulai dari dirubah skripnya, silakan langsung saja klik di script di sini. Atau misalnya coba di audio. Nah, nanti di sini bisa diklik change audio. Kita uji coba langsung. Lalu use soundtrack. Nah, misalnya sudah dicek-cek soundtrack yang paling sesuai adalah misalnya yang ini, misalnya Ibu Valen. Oke, sedang loading. Oke, kalau mau diuji coba silakan, tidak juga tidak apa-apa. Biar lebih cepat prosesnya, saya akan next step. Nanti Ibu bisa di preview hasil suaranya. Misalnya ini udah di preview. Nah, Ibu Bapak ketika misalnya kembali ke audio atau ke script itu harus melalui semua step, harus diklik next step-nya. Oke. Ini udah jadi. Kembali lagi ke posisi Squiggle home-nya. Sedang loading. Lanjutan pertanyaan Bu Valentina, Pak. Baik. Apakah ada perbedaan bila kita akses Squiggle di HP dan di laptop? Ada perbedaannya nggak, Pak? Kalau menurut saya perbedaannya hanya di besar tampilannya saja, Bu ya. Jika misalnya laptopnya
misalnya 16 inch misalnya juga akan lebih mudah. Kalau di handphone mungkin proses editingnya nanti yang agak sedikit sulit. Jika di tablet mungkin cukup ya. Jadi tampilannya perbedaannya hanya di tampilan atau perasaan sang editornya saja, Bu, gitu kira-kira. Tapi kalau menu-menu segalanya sama ya, Pak? Menurut saya sama. Untuk hingga saat ini kebetulan saya hanya menggunakan device laptop karena memang tidak ada device yang lain. Oke, mungkin yang disayangkan kalau menurut saya adalah ciri khas dari whiteboard animation itu ya. Jadi entah kenapa beberapa waktu ini tampilan tersebut hilang atau tidak ada. Atau misalnya memang itu tidak bisa digunakan di free basic plan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah sebuah alternatif atau opsi untuk membuat slide presentasi atau memberikan materi kepada peserta didik kita. Oke, tentang musiknya. Bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya? Oke, baik, silakan Bu. Sembari menunggu. Iya, boleh, ya, boleh lanjut ada saja, Bu. Pertanyaan dari pertanyaan dari Pak Iqbal. Pak Sigit, apa kelebihan yang dimiliki Squiggle selain memiliki whiteboard jika dibandingkan dengan PowerPoint? Saya lihat preview aplikasinya sih cukup menarik Squiggle ini, dan kebetulan saya sering share video pembelajaran melalui recording PowerPoint. Oke, baik Pak, saya coba jawab. Tentunya perbedaannya adalah sesuai dengan namanya, ini whiteboard animation, jadi seperti ada animasi orang seolah-olah menulis. Kembali lagi saya sampaikan beberapa hari ini entah kenapa orang yang seolah-olah menulis itu hilang Pak dari Squiggle, atau misalnya ada kebijakan baru untuk free account. Kalau PowerPoint tentunya yang kita sama-sama sering gunakan, gambar dan teks di sini lebih pada alternatif presentasi sih Pak, tapi bentuknya adalah whiteboard animation ya, gitu kira-kira. Yang bisa saya jawab. Seperti itu Pak Iqbal. Tadi Ibu Valentin sudah menjawab Bu pertanyaan jawaban dari Pak Sigit sudah menjawab pertanyaan Ibu Valen. Sudah, tadi juga dilanjutkan oleh Ratna. Terima kasih. Jadi intinya menunya atau fitur-fiturnya sama ya antara yang di HP dengan di laptop. Sama Bu. Sama ya Pak Sigit ya. Itu ya, tadi untuk paling nggak tab ya Pak ya, yang harus touchscreen ya. Apabila laptopnya tidak touchscreen ada kesulitan ya. Iya, jika ingin menggunakan jika ingin melakukan gambar sendiri atau menulis sendiri begitu Bu. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan dengan mouse atau trackpad atau dengan ketik langsung di keyboardnya, berarti tidak membutuhkan yang touchscreen seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian musiknya sebetulnya background musik ini bisa di-insert ya Pak ya? Iya, ini jika masih terlihat share screen saya ini sedang proses loading Bu, karena memang yang tadi saya juga sudah sampaikan, Squiggle ini memang cukup berat. Jadi butuh koneksi yang stabil, bisa disiasati dengan di-close tab-tab yang tidak perlu, gitu ya kira-kira ya. Atau enggak sebelum mulai bisa di clean up dan di clear history jika misalnya itu bisa membantu. Jadi memang cukup berat dibandingkan aplikasi whiteboard yang lain. Seperti itu Bu. Iya, tidak masalah Pak kalau sedang terkendala. Yang pasti bahwa itu bisa ya kita insert. Iya, bisa. Ya, bisa Bu. Baik. Bisa. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Pak Sigit ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Valen. Pak Sigit, pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Yeah. Pertanyaan dari Vidya. Pak, saya ingin bertanya, untuk mengaksesnya kita harus download aplikasinya di HP. Apakah kita harus mendownload aplikasinya di HP atau bisa diakses dari Google biasa Pak? Oke, jadi untuk Squiggle ini mungkin agak berbeda seperti misalnya Sparkle Video Scribe ya yang harus diinstalasi. Jadi ini tidak memerlukan instalasi, download, dan semacamnya. Yang hanya dibutuhkan dibuka browsernya, Chrome, Mozilla Firefox atau apapun, dibuka Squiggle, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan coba copy paste saja ya.
Tidak perlu tulis www atau http ya, langsung saja squiggle.com atau Squiggle nanti akan muncul. Saya akan kirimkan coba ke Zoom chat. Sebentar. Lalu setelah itu tinggal sign up. Setelah itu sign in. Nah, cuma catatannya untuk free basic-nya itu hanya bisa digunakan selama 7 hari. Nah, setelah itu tinggal di proses buat account lagi jika misalnya memang tertarik untuk membuatnya. Kira-kira seperti itu ya, Vidya. Ya, terima kasih. Vidya sudah terjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Ya, Pak, sudah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sigit. Mungkin kita tutup dengan closing statement ya, Pak. Oke, mungkin akan saya lanjutkan sedikit lagi, Bu. Ini yang terakhir, ya, yang terakhir untuk resultnya, untuk hasilnya yang tadi saya sampaikan adalah berupa video, Tapi karena memang free basic plan, ada juga saya pernah menemukan siswa saya yang menggunakan macOS, lalu browser Chrome, di situ ada tombol download. Itu satu. Dua, saya juga pernah menemukan siswa saya, karena memang ini salah satu materi yang saya ajarkan juga, menggunakan OS Windows, lalu Google Chrome ada tombol download. Gitu kira-kira. Saya juga pernah coba menggunakan sign in di Google Chrome, itu tidak ada tombol download ya, jadi juga belum ketemu. Lalu untuk mensiasatinya, Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Bisa yang dilakukan share, ketika dalam posisi seperti ini, klik share, klik titik 3 lalu share. Nah, lanjutnya Ibu Bapak bisa klik video is live. Nah, ketika sampai di sini, jika misalnya memang ingin dibagikan video ini tidak berpengaruh nanti sudah expire atau tidak ya, asalkan di sini sudah buat account, sudah buat project, lalu klik video is live, anyone with the link, ini sudah tidak usah di checklist, tapi kalau mau di checklist, mau di kontrol siapa yang mengakses itu juga bisa, lalu nanti langsung di share saja. Jadi selama akun Ibu Bapak masih ada, nanti linknya tinggal dibagikan, nanti bisa terlihat. Atau misalnya Ibu Bapak bagikan ke Ibu Bapak sendiri langsung di play, atau buka di sini langsung di play, gitu saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin Ibu Bapak bisa melakukan screen record ya. Screen record. Misalnya aplikasi yang mudah aja Bapak Ibu gampang, misalnya dengan PowerPoint gitu ya. Dengan PowerPoint, tapi start from PowerPoint 2016 ya Bapak Ibu ya. Tinggal diklik menu insert saja, lalu nanti screen recording, nanti di screen recording, di hasil situ nanti hasilnya tentunya menjadi video. Itu kira-kira siasatnya untuk mendapatkan hasil ini menjadi video. Tapi tentunya jika Ibu Bapak berkenan untuk berlangganan, nanti bisa juga hasilnya tentunya udah pasti bisa di download. Itu kira-kira Bu yang saya sampaikan, Bu Ratna. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan atau yang kita dapat dari pertemuan materi yang disampaikan Pak Sigit hari ini tentang whiteboard animation, lebih spesifiknya menggunakan Squiggle. Nah, Squiggle ini bisa dikatakan sebagai animasi papan tulis. Dia bisa dikatakan juga sebagai pengganti atau model lain dari presentasi. Hasil akhir dari Squiggle ini berupa video. Kelebihannya dibanding aplikasi presentasi yang lain, Squiggle ini ada seperti menulis, berbeda dengan aplikasi yang lainnya. Jadi seperti kita menulis di papan. Dari aplikasi Squiggle ini terdapat beberapa step. Step yang pertama itu create a script. Step yang kedua setup audio. Step yang ketiga Squiggle option. Yang keempat uji coba. Dan di beberapa penggunaan ada yang untuk memperoleh video yang telah kita buat, ada yang menggunakan browser yang ada tombol downloadnya, dan jika pun tidak ada jika kita menggunakan browser yang tidak muncul tombol download, bisa di
antisipasi dengan kita klik tombol share seperti itu ya Pak. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki. Kita klik tombol share, klik video is live, nah, terus kita langsung share link. Atau bisa juga disiasati dengan screen record menggunakan PowerPoint. Seperti itu presentasi yang dibawakan oleh Pak Sigit hari ini, kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Sekian atas perhatian dari partisipan, Bapak, Ibu, dan Anda-Anda sekalian. Terima kasih. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kurang lebih ada 15 partisipasi yang ikut bergabung bersama kami. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Semoga materi yang disampaikan Pak Sigit menambah pengetahuan kita, terutama bagi seorang guru untuk diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar.